Ya, menambahkan kalau sekarang kan di Kominfo ada PSE itu, penyelenggara sistem elektronik. Itu minimal harus daftar di situ. Memang nggak sampai di audit ISO apa segala macam, kecuali nanti bergerak di bidang apa yang mungkin lebih rentan, mengelola data lebih banyak dan lain-lain, itu pasti akan bukan hanya dari Kominfo-nya tapi dari pihak terkait. Katakanlah kalau industri keuangan ya dari OJK-nya pasti ada persyaratan itu. Baik, sudah cukup jelas Mas Hussein. Jadi nggak terlalu yang wah bikin gimana gitu ya. Oh masih di mute Mas Hussein tadi. Ya, ya, cukup jelas dan malah jadi kemana-mana ininya pemahaman saya. Jadi intinya ya, jadi intinya masih ada ruang lah buat diskusi antara kita dengan Kominfo gitu kan. Tidak ada, Iya. masih ada grace period gitu kan. Nah, PS syukur kalau minimal PSE aja sih Mas. Sekarang sih minimal PS saja daftar udah cukup PSE berarti aja. Pak ya. Iya, iya. Oke. Ya udah. Oke, maksudnya saya udah agak, ya maksudnya udah mulai kebayang sedikit lah gitu kan. Maksudnya ada satu hal yang harus kita penuhin dan itu saat ini udah cukup gitu kan. Iya. Ya nggak selalu harus ISO seperti yang tadi dijelaskan, cuma saya langsung kepikiran ya udahlah, oke lah. Ya udah, makasih Mas ya penjelasannya. Sorry saya malah jadi kemana-mana ini ngobrol. Nggak apa-apa Mas. Gak apa-apa Mas Hussein. Justru itu biar kita sharing biar jelas ya Mas Taufik dan Mas Mamo ya. Oke, thank you Mas Hussein. By the way teman-teman, ada lagi kah pertanyaannya? Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir sebelum akan ada advice dari Mas Mamo dan Mas Hussein, lalu kita foto bersama dan kita sudah selesai untuk workshop kali ini. Ada lagi teman-teman? Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa langsung bertanya ke Mas Mamo dan Mas Taufik ya. Oke, Silahkan. ya, sebelum kita lanjut ke sesi foto bersama, penting banget ini dari Mas Taufik dan Mas Mamo mungkin ada advice terakhir gitu untuk teman-teman 20 besar. Ya, mungkin sedikit aja. Saya juga ngebantu bangun Vida lah, mungkin pengalamannya sama dengan teman-teman di startup, mulai dari ada ide, terus kayak kita percaya bahwa ide itu akan diterima, tadi seperti Mas Mamo sampaikan, ternyata nggak semudah itu, perlu divalidasi dan kadang-kadang perlu pivot juga, mungkin walaupun nggak, kadang-kadang perlu pivot ekstrim, tapi dalam banyak case ya masih relevan lah, masih nyambung gitu, ada sambungannya dengan ide awal kita. Kaitannya ke pengelolaan data, ketika kita mendesain produk, ketika itu melibatkan data personal, ya kita minimal aware bahwa sekarang ada peraturannya, dan dari aware itu ya produknya didesain seperti apa, untuk ngejaga jangan sampai bocor lah, paling enggak sebelum nanti lebih jauhnya harus diaudit dan lain-lain, itu harus diperhatikan tanpa melupakan bahwa UX itu udah paling paling penting gitu. Jadi secure apapun, kalau UX-nya nggak bagus ya nggak akan dipakai juga. Jadi harus nyari balance antara secure berdasarkan peraturan yang ada dan memperhatikan UX untuk dapat speed, seamless, dan Scalability. conversion rate dan scalability lah. Ya, mungkin itu Mama mungkin nambahin. Ya, mungkin kalau dari saya tadi kalau Mas Taufik membuat produk, mungkin saya membantu untuk memvalidasi apakah produknya tuh beneran dibutuhin atau sebenarnya cocok nggak sih dengan market kita. Dan tentunya pasti teman-teman di sini juga udah pasti sudah melakukan produk kita memang harus berevolusi seperti disampaikan Mas Taufik tadi, ya kadang-kadang juga harus pivot walaupun nggak ekstrim, tapi kadang kalau ekstrim pun juga harus dilakukan kalau memang ternyata tidak market fit gitu ya. Jadi mungkin selalu validasi market adalah cara terbaik untuk bertahan di sini kali ya, karena memang seringkali kita terjebak dengan
ide kita sendiri, tetapi kita lupa bahwa ide kita harus validasi. Itu aja sih.